Halo semuanya, dalam sesi kali ini saya akan membahas mengenai tahapan yang harus dilakukan untuk membuat aplikasi sebelum melakukan coding. Jadi, pada dasarnya, ketika kita akan membuat aplikasi, sama saja seperti ketika seorang akan membangun gedung maupun rumah, pastinya mereka harus membuat gambarnya terlebih dahulu. Mereka harus membuat sketsanya atau membuat simulasi kira-kira gambaran rumah yang akan dibangun seperti apa. Begitupun dengan aplikasi. Sebelum melakukan coding, kita harus melakukan penggambaran aplikasinya terlebih dahulu. Tujuannya adalah agar mempermudah dan mempercepat tahapan pembuatan pada saat melakukan coding, gitu ya. Dan ini teman-teman bisa lakukan dengan menggunakan tools apapun sebenarnya, gitu. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya, ya. Jadi tujuan dari sesi kali ini, ya, siapapun itu bisa menjadi pembuat sistem atau pembuat aplikasi, gitu ya. Karena pada dasarnya untuk membuat satu aplikasi yang memang benar-benar jadi seutuhnya itu tidak cukup sendirian, melainkan membutuhkan cukup banyak tim ya, atau bahkan cukup banyak orang, gitu ya. Jadi siapapun sebenarnya bisa membuat aplikasi, dan untuk membuat aplikasi itu tidak selamanya orang tersebut harus memiliki peran coding. Ada yang memang tidak memiliki peran coding sama sekali, gitu ya. Oke, kita lanjut dulu pembahasannya. Nah, jadi aplikasi-aplikasi yang akan kita buat atau bahkan aplikasi-aplikasi yang memang kita sering gunakan ya, seperti contohnya yang saya tampilkan kali ini, ya mereka semua itu adalah jawaban atau solusi dari masalah yang kita alami ya. Mungkin saya ambil contoh ya. Mungkin zaman dulu untuk melihat video atau untuk menonton film itu membutuhkan perangkat atau perlengkapan yang tidak sederhana ya, melainkan ya cukup rumit ya, membutuhkan beberapa alat, membutuhkan beberapa perlengkapan. Namun sekarang sudah ada aplikasi-aplikasi yang terinstal di dalam mobile ya, entah itu handphone, tablet, ya atau bahkan di mobil dan segala macamnya, itu sudah mempermudah kita gitu. Berbeda dengan waktu zaman dulu, untuk menonton film itu butuh perlengkapan seperti DVD player, ada CD-nya, kemudian ada TV-nya, ada layar dan segala macam. Ya, sekarang semua sudah menjadi satu bagian gitu. Begitupun dengan AI yang kita gunakan ya, itu sudah menjadi satu aplikasi ya. Kita tinggal tekan aplikasinya, terbuka aplikasinya, kita langsung bisa gunakan. Begitu juga dengan game-game dalam bentuk digital yang lainnya, gitu ya. Jadi aplikasi itu hanyalah ya sebuah jawaban, nggak tahu, bisa dikatakan rekomendasi atau solusi sementara. Jadi tidak menutup kemungkinan aplikasi tersebut fitur-fiturnya harus diupdate lagi, harus menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada, gitu. Oke, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana membuat aplikasi, ya, bagaimana membuat aplikasi. Ya, kalau misalkan kita bilang membuat aplikasi, pasti mayoritas orang akan bilang ya membuat aplikasi coding, gitu ya. Memang betul gitu, membuat aplikasi itu memang coding. Nah, tapi bagaimana tahapan yang harus dilakukan sebelum melakukan coding, gitu. Jadi, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan untuk membuat aplikasi. Yang pertama, kita harus melakukan research market. Artinya apa? Kita harus melihat aplikasi ini nanti tujuannya itu mau dipakai siapa sih? Gitu, mau dipakai siapa? Kira-kira terus nanti kegunaan fitur aplikasinya ada apa aja gitu. Maka untuk menyimpulkan poin-poin tersebut, kita harus melihat usernya, di mana
Research market ini kita mentargetkan usernya, penggunanya. Hal pertama yang harus kita fokuskan adalah penggunanya. Masalah seperti apa sih yang pengguna itu alami gitu ya. Misalkan kita mau mengatasi masalah untuk memudahkan pengguna itu kalau belanja nggak perlu ke pasar misalkan, tapi cukup perlu dari rumah gitu ya. Berarti kan masalah usernya adalah user tidak perlu ke pasar gitu ya untuk berbelanja gitu ya. Kenapa? Ya mungkin bisa jadi penyebabnya rumahnya terlalu jauh dari pasar, atau mungkin transportasinya cukup sulit dari rumah ke pasar, atau bahkan orang tersebut cukup sulit, waktunya itu cukup apa ya, cukup padat untuk pergi ke pasar. Jadi ya udah cukup di rumah saja, pakai handphone atau pakai komputer, tinggal belanja online dan bisa berbelanja gitu walaupun kondisinya tetap di rumah. Nah, selain masalah user, yang perlu kita pertimbangkan juga adalah usia. Karena di beberapa negara cukup ketat aturannya terkait penggunaan aplikasi berdasarkan usia. Jadi kalau teman-teman melihat ketentuan di App Store ataupun di Play Store, di bagian deskripsi setiap aplikasi itu pasti memiliki ketentuan usia yang harus dipenuhi. Ya, misal kayak beberapa game atau bahkan sosial media yang sudah publish ya, yang sudah kita biasa gunakan, biasanya rata-rata usia minimum yang diperlukan adalah 21 tahun ke atas. Gitu. Biasanya 21 tahun ke atas. Nah, kemudian apakah ada gender tertentu untuk menggunakan aplikasi? Ya, kenapa gender itu perlu? Ya, kenapa gender itu perlu? Karena untuk menggunakan aplikasi, ya baik laki-laki maupun perempuan itu memiliki psikologi yang berbeda ya, karena nanti dari kita menentukan target gendernya, nanti kita juga bisa menentukan ya desainnya seperti apa gitu. Mungkin bagi teman-teman yang melihat ya platform untuk belanja online, ya bagi mereka yang memang sengaja mentargetkannya laki-laki, pasti tampilannya itu cenderung lebih simpel, kemudian nggak banyak warna, terus juga fiturnya juga sederhana gitu, tidak terlalu kompleks atau bahkan tidak terlalu menampilkan banyak iklan dan segala macamnya. Begitu juga sebaliknya, apabila yang ditargetkannya adalah perempuan, maka ya dari segi tampilan informasi mengenai diskon, terus juga warna-warna yang digunakan juga cukup menarik gitu ya, dan juga akan mempengaruhi ke gaya tulisan yang ada di aplikasi tersebut gitu ya. Dan terakhir, perlu diketahui kira-kira ada nggak sih ketentuan minimal ya user itu memiliki kemampuan tersebut gitu ya. Misalkan untuk belanja online itu kita diwajibkan untuk membuat akun gitu. Nah, kira-kira user bisa nggak sih bikin akun gitu? Tapi kalau misalkan ternyata ada pengguna aplikasi atau pengguna smartphone ya tidak bisa membuat account atau tidak bisa membuat akun sendiri, ya otomatis ya mereka bukan target kita gitu. Mereka bukan target kita. Artinya target kita orang-orang yang mampu membuat akun itu secara mandiri gitu. Mungkin ya tanpa perlu bantuan orang lain atau semacamnya gitu. Ya. Jadi intinya adalah tahap pertama yang harus kita lakukan adalah kita research market. Kita lihat dulu usernya apa, ya usernya siapa, dari usia, gender, kemudian minimum skillnya itu apa sih gitu. Itu yang perlu kita pertimbangkan pertama kali gitu. Kemudian yang kedua adalah aplikasinya gitu. Kita sudah menentukan nih masalah usernya apa, usia penggunanya berapa, kemudian mayoritas target gendernya itu apa, minimum skillnya seperti apa. Kemudian berikutnya adalah kita perlu menentukan ya, menentukan researchnya tentang aplikasi.
Yang pertama adalah tentang kompetitor. Kalau misalkan kita tadi ya kasusnya adalah berbelanja aplikasi untuk berbelanja secara online, kira-kira sudah ada atau belum sih perusahaan atau aplikasi yang memang membuat atau membahas studi kasus yang sama, yaitu tentang berbelanja online. Karena kalau sampai ada, artinya aplikasi tersebut akan menjadi kompetitor kita, gitu. Ya otomatis kita harus membuat sesuatu hal yang unik gitu, yang menyebabkan user itu menggunakan aplikasi kita gitu. Nah, ketika kita sudah menentukan, kita sudah melakukan research yang mengenai kompetitornya siapa saja, sudah ada atau belum kompetitornya. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah kita menggambarkan alur dari aplikasi itu secara teknis. Ya, jadi seperti step by step user atau pengguna untuk berbelanja itu seperti apa? Apakah mereka untuk berbelanja itu harus create account dulu atau tidak untuk melihat hanya sekedar untuk melihat-lihat? Apakah membutuhkan account atau tidak? Nah, itu perlu kita gambarkan secara teknis gitu ya. Jadi kita sudah membahas dua tahapan untuk membuat aplikasi. Tahapan yang pertama kita fokusnya di user, tahapan kedua kita fokusnya di aplikasi yang akan kita buat, gitu ya. Nah, setelah kita menentukan usernya siapa, kemudian sudah menentukan aplikasinya itu seperti apa ya, ada kompetitor atau enggak gitu. Terus kemudian kita sudah pikirkan secara teknis flow-nya itu seperti apa. Nah, yang kita perlu pertimbangkan berikutnya adalah untuk mengimplementasikan aplikasi ini. Jadi teman-teman ingin mengimplementasikan aplikasi ini itu di platform apa? Apakah hanya untuk di komputer? Apakah hanya dalam bentuk website ya? Apakah hanya dalam bentuk mobile apps? Atau apakah hanya dalam bentuk smartwatch ya, smart TV atau bahkan aplikasi yang ada di mobil, di pesawat dan sejenisnya gitu. Kenapa ini perlu dipertimbangkan? Karena akan mempengaruhi di planning design atau nanti bahkan di codingnya nanti. Gitu, karena dari penentuan platform ini akan menentukan juga codingnya pakai apa, kemudian database-nya pakai apa, desainnya seperti apa dan lain hal semacamnya. Gitu. Jadi memang perlu ditentukan gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman maunya, oh ya udah aplikasinya diinstal di semua platform, di semua device itu gimana? Ya nggak masalah juga gitu ya, itu tidak masalah juga. Artinya teman-teman ya harus melakukan proses pembuatan ya lebih lebih berusaha lagi gitu, kinerjanya lebih keras lagi. Kenapa? Karena banyak hal yang harus dibuat gitu, karena tahapan untuk membuat aplikasi secara website dengan aplikasi yang ada di TV itu mungkin saja berbeda gitu, dari segi tampilan, dari segi tingkat kesulitan, cara akses dan segala macamnya gitu ya. Nah, tahapan berikutnya ya, ketika kita sudah melakukan riset, ketika kita sudah melakukan penentuan mau membuat aplikasi itu di mana ya. Tahapan ketiga adalah kita perlu membuat arsitektur aplikasi. Jadi, jadi sama seperti waktu pertama tadi saya infokan gitu, kalau kita mau membuat rumah atau gedung, kita harus membuat rancangan arsitekturnya terlebih dahulu. Sama seperti aplikasi ya. Pada dasarnya, aplikasi itu terdiri dari tiga bagian. Ada bagian front end, ada bagian back end, dan ada bagian desain database. Ya. Baik front end, back end, dan desain database, apakah semuanya melakukan coding? Jawabannya tidak. Ya, saya ulangi ya teman-teman ya, baik front end, back end maupun desain database tidak semuanya melakukan coding gitu.
Artinya adalah bagi teman-teman yang memang pada dasarnya tidak menguasai coding sepenuhnya atau malah justru lebih nyaman, lebih enjoy untuk menggambar, ya sudah, teman-teman cukup fokus di front end gitu. Tapi bagi teman-teman yang enjoy dalam membuat user interface ya, jadi nanti kalau tombolnya diklik maka akan tampil apa gitu, kalau apakah next page atau apakah menampilkan sesuatu. Ya kalau teman-teman nyaman seperti itu ya teman-teman artinya bisa fokus di area back end gitu ya. Jadi kalau front end itu hanya tampilan ya, entah itu penggunaan warnanya seperti apa, terus juga gaya penulisannya seperti apa, yaitu di front end gitu. Tidak membutuhkan skill coding sama sekali bahkan gitu. Tapi berbeda halnya dengan back end. Kalau back end itu justru harus ada kemampuan untuk memahami atau implementasi coding gitu. Nah, kemudian untuk desain database seperti apa? Nah, untuk perancangan database bisa dikatakan apakah ada codingnya? Bisa dikatakan ada, bisa dikatakan tidak juga. Gitu. Kenapa? Karena untuk mendesain database ya ya minimal banget orang tersebut itu harus memiliki pengetahuan coding dasar. Gitu. Kenapa? Karena kalau kita sudah bicara database, artinya pengolahan, kita membutuhkan sesuatu hal yang pengolahan data secara otomatis, di mana untuk membuat pengolahan data secara otomatis, proses yang dilakukan tidak jauh berbeda dengan back end. Makanya cukup banyak company untuk masalah database tergabung dalam tim back end gitu ya, tapi untuk tim front end biasanya tim terpisah secara sendiri gitu ya. Jadi ada tim front end dan ada tim back end biasanya kalau di perusahaan gitu. Jadi bagi mereka yang memang fokus di bagian database biasanya tergabung ke dalam tim back end. Nah, untuk memudahkan tim ya dalam membuat front end-nya seperti apa, membuat back end-nya seperti apa, kemudian desain database seperti apa, kita bisa menggunakan ilustrasi ya untuk menggambarkan hal tersebut ya. Di sini ada tiga contoh model yang biasanya digunakan untuk membuat ilustrasi ya. Mungkin teman-teman sangat familiar ya dengan yang namanya flowchart gitu. Nah, jadi apa sih bedanya flowchart, UML atau Unified Modeling Language, dan juga Rich Picture Diagram? Ya. Nah, mereka bertiga ini memang biasanya digunakan untuk membuat ilustrasi, ya. Namun pada umumnya mayoritas orang itu hanya mengenal yang namanya flowchart. Padahal untuk membuat ilustrasi gambar alur ya, bisa atau bisa dibilang proses dari aplikasi itu tidak selamanya harus pakai flowchart, tapi bisa juga pakai UML atau bahkan Rich Picture Diagram. Nah, ketiga dari ilustrasi diagram ini, apa sih bedanya? Ya, jadi teman-teman bisa pilih salah satu aja sebenarnya. Tidak harus ketiganya. Nah, ketiga perbedaan dari ketiga diagram tersebut ya, yang pertama itu adalah bisa dibilang tujuan atau pendekatannya gitu. Kalau flowchart, ya flowchart itu biasanya hanya untuk menampilkan alur atau basic dari proses di aplikasi tersebut gitu ya. Jadi dari proses misalkan menggambarkan proses belanja itu seperti apa gitu, apakah dimulai dari eh, membuat account atau cukup melihat-lihat langsung payment, jadi nanti untuk alamat diisinya manual dan segala macam gitu. Nah, sedangkan untuk UML diagram itu biasanya dibutuhkan oleh bagi mereka yang memang software developer gitu, software developer. Jadi UML ini bisa digunakan
biasanya secara internasional. Jadi teman-teman misalkan mau fokus di bidang software developer, ya pasti itu sudah sangat familiar dengan yang namanya UML. Karena UML diagram ini sudah digunakan secara internasional gitu. Jadi misalkan programmer di Indonesia menggunakan UML, ya programmer di luar negeri juga sama menggunakan UML gitu. Karena UML itu juga menggambarkan proses sistem itu yang cukup detail sebenarnya. Mulai dari yang terlibat itu siapa saja di aplikasi tersebut sampai tahapan untuk merancang database-nya seperti apa gitu. Nah, kemudian dari flowchart, dari UML itu memiliki aturan gitu. Jadi kalau di flowchart itu kan biasanya kita menggunakan banyak simbol ya di flowchartnya. Tapi nanti ini teman-teman bisa coba lakukan research lebih jauh ya gitu terkait flowchart, UML dan rich picture diagram gitu. Ya biasanya flowchart dan UML itu memiliki aturan teman-teman. Ya di mana aturan tersebut harus dipenuhi. Karena di flowchart dan di UML memiliki cukup banyak simbol. Ketika mereka ada sesuatu hal ya, ada satu simbol, setiap simbol itu sudah mewakili satu proses. Ya jadi artinya ketika salah menggunakan simbol, artinya juga salah menggambarkan proses gitu. Flowchart atau UML itu sama saja seperti dokter membuat resep obat. Kalau misalkan salah menuliskan simbol ya artinya resepnya salah gitu. Nah, berbeda halnya dengan rich picture diagram. Rich picture diagram itu adalah menggambarkan proses kerja aplikasi secara detail namun tidak memiliki aturan. Nah, artinya apa? Artinya teman-teman bisa menggunakan berbagai macam gambar untuk menjelaskan proses aplikasi yang teman-teman buat. Gitu. Jadi saya menyarankan teman-teman menggunakan rich picture diagram ya mungkin nanti untuk di perkuliahan ya untuk membahas mengenai proses research atau bahkan teman-teman ingin membuat aplikasi gitu ya. Jadi ya baiknya mendingan pakai rich picture diagram karena memang itu lebih mudah dipahami, peraturannya juga tidak ada dan teman-teman juga ya bisa menggambar pakai apa saja gitu ya. Nah, maksudnya bisa menggambar pakai apa saja gimana? Nah, teman-teman bisa menggunakan gambar manual pakai tangan ya, pakai tangan, pakai kertas, kemudian juga atau kalau mau pakai aplikasi ya bisa pakai Canva atau Draw.io gitu ya. Oke, mungkin tanpa membuang waktu, kita langsung saja ya kita mulai coba desain aplikasinya. Ya kita coba mulai desain aplikasinya. Oke, di sini saya mempunyai studi kasus, ya studi kasus di mana masih linear ya dengan pembahasan pertama kita yaitu tentang online shop. Ya, tentang online shop. Ya, kasus kali ini adalah seorang ya bernama Elena ya, dia sebagai pemilik dari mungkin pemilik dari perusahaan kayu dan besi ya. Dia juga memiliki premium butik ya furniture dengan brandnya sendiri gitu. Nah, namun dalam waktu beberapa dalam waktu beberapa bulan ya atau dalam beberapa waktu terakhir pembelian atau penjualan transaksi di butiknya menurun gitu. Jadi dia ini melakukan investasi untuk membuat aplikasi mobile di mana tujuannya adalah untuk menjual hasil hasil apa ya, bisa dibilang hasil produksi sofa maupun meja makan yang dia buat secara online gitu. Jadi yang tadinya toko dia ini hanya fokus secara offline, kali ini fokus secara online juga. Jadi offline juga ada, online juga ada gitu. Jadi untuk memudahkan dalam proses pembelian gitu. Oke. Untuk prosesnya ya untuk menggambarkan desain arsitektur,
Kali ini kita menggunakan Draw.io. Jadi teman-teman bisa langsung ketik aja di browsernya, ya, di search engine di sini ada Draw.io. Nah, biasanya kalau teman-teman itu belum memiliki account, biasanya dia akan meminta create account terlebih dahulu, ya. Kenapa dia akan meminta create account terlebih dahulu? Karena Draw.io ini bisa dikatakan auto save, ya. Jadi sudah secara otomatis menyimpan, dan di mana dia akan menyimpan? Dia akan menyimpan di Google Drive. Ya, biasanya saya akan menghubungkan dengan akun Google dan itu langsung save-nya di Google Drive gitu ya. Dan di sini ini adalah tampilan dari Draw.io ya. Kenapa saya menggunakan Draw.io? Ya karena di Draw.io ini cukup lengkap ya toolsnya. Jadi di sini juga ada bagian UML ya. Jadi yang saya bilang tadi ada simbol-simbol UML yang berbeda. Jadi teman-teman bisa langsung pakai gitu, atau bahkan teman-teman mau menggunakan flowchart juga sama. Ya, jadi dalam satu tools di sini sudah ada flowchart, sudah ada UML. Nah, namun dalam kasus kali ini saya akan menggunakan rich picture diagram gitu. Jadi di mana ya gambar yang saya gunakan itu bebas gitu. Kotak-kotak atau bahkan lingkaran yang saya gunakan ya artinya juga tidak tidak terlalu apa ya, tidak terlalu ketat seperti flowchart dan juga UML gitu. Jadi saya masih bisa jelaskan tapi dengan menggunakan rich picture diagram. Ya artinya gambar-gambar yang saya gunakan itu bebas gitu ya. Oke. Jadi kalau kita lakukan analisa ya, kalau kita lakukan analisa untuk toko Elena ini ya, toko furniture yang dimiliki oleh Elena, artinya adalah ada beberapa orang yang akan terlibat di dalam aplikasi. Ya, ada beberapa orang yang akan terlibat di aplikasi. Ya, yang pertama, ya kita langsung buat dulu ya. Kita langsung buat di sini saya bikinnya ini pakai lingkaran. Ya, balik lagi ya, karena ini saya menggunakan rich picture diagram, artinya gambar-gambar yang saya gunakan ini bebas gitu ya, bebas namun masih memiliki arti. Jadi untuk rich picture diagram itu menggunakan gambar bebas ya, yang pasti gambar tersebut harus mewakili proses yang kita inginkan gitu. Nah, jadi di sini kita kasih judul ya, lingkaran ini kita kasih judul biar lebih mudah ya. Misalkan kita kasih judul furniture ya, Elena Furniture. Iya. Nama, anggaplah ini nama sistemnya ya, nama sistemnya. Nah, untuk lingkarannya warnanya bisa diganti di sebelah kanan. Ini ada mau warna apa, kemudian seberapa tebal garisnya. Kemudian juga untuk ukuran tulisannya juga bisa disesuaikan gitu. Dia defaultnya 12, atau kalau mau dibikin lebih besar juga ya tidak masalah gitu ya, karena Draw.io ini dia cukup besar gitu ya. Bisa bisa menggambarkan sistem secara besar, secara keseluruhan. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir gitu ya. Nah, tadi balik lagi ya, siapa saja sih yang terlibat di Elena Furniture ini ya? Yang pertama itu pasti ada si owner. Ya, yang pasti ada si owner gitu. Owner ini siapa? Ya mungkin bisa jadi si Elena itu sendiri gitu. Nah, ini kita langsung buat saja ya, yang pasti terlibat itu adalah si Elena ya, atau bisa dikatakan siapa si ownernya gitu. Kita nyebutnya owner aja karena kita nggak tahu nih owner dari dari aplikasinya atau dari tokonya pakai Elena juga atau tidak gitu ya. Nah, yang kemudian yang kedua adalah pasti ada adminnya gitu. Admin ini biasanya tugasnya apa? Biasanya admin ini tugasnya adalah untuk menginputkan barang-barang yang ada di offline store. Ya, dia juga harus menginputkan di aplikasi gitu, dan dia juga yang bertugas untuk merespon pertanyaan atau merespon order secara online gitu. Ya,
Atau bahkan apakah ada perbedaannya admin di online ataupun di offline? Itu bisa jadi. Yaitu sangat mungkin saja kalau ternyata ada perbedaan admin, ya admin online maupun offline gimana? Ya sudah, bisa jadi kita harus pertimbangkan juga apakah admin offline tersebut terlibat dalam aplikasi atau tidak. Kalau tidak terlibat ya udah nggak usah digambarkan, gitu tidak perlu. Tapi kalau misalkan terlibat ya perlu, gitu. Nah, namun dalam kasus kali ini kita anggaplah admin yang terlibat ini dia terlibat untuk membuat terlibat dalam apa ya, offline store maupun online store. Dan jangan lupa pastinya ada customer, ya pastinya ada customer yang terlibat dalam aplikasi, ya. Nah, kita cukup menggambarkan kasih anak panahnya seperti ini, ya. Jadi yang terlibat di aplikasi itu ada Elena atau ada owner, kemudian ada admin, kemudian ada customer, gitu. Ya, ini sengaja saya buat garisnya agak lebih tebal gitu ya, karena biar nanti teman-teman cukup mudah melihatnya. Nah, sudah kita sudah membuat tahapan pertama, yaitu membuat akses. Ya bisa dikatakan membuat akses siapa saja sih yang terlibat dalam sistem. Nah, artinya ketika kita sudah melihat siapa saja yang terlibat dalam sistem, ya artinya apa? Artinya setiap orang itu memiliki akses yang berbeda. Memiliki akses yang berbeda otomatis memiliki fitur yang berbeda juga, gitu. Ya, pastinya untuk customer ya dia tidak perlu menginputkan barang karena dia bukan sebagai admin, gitu ya. Customer ya biasanya dia hanya melihat, kemudian dia bisa membeli dan melakukan pembayaran, gitu ya. Nah, untuk owner juga sama gitu. Untuk owner biasanya aksesnya itu lebih banyak biasanya, termasuk untuk report dalam bentuk bulanan, tahunan, atau bahkan untuk melihat grafik seberapa banyak sih orang yang hanya sekedar melihat dan semacamnya, ya. Ini masih tahap awal ya, teman-teman ya. Mungkin untuk menggambarkan sistem secara keseluruhan, mungkin nanti teman-teman bisa eksplor secara mandiri, gitu ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu. Jadi eh, dari kita sudah menentukan nih aksesnya itu ke siapa saja, ya aksesnya itu siapa saja. Artinya kita membutuhkan sistem login, ya karena dari login tersebut kita bisa mendeteksi dia ini siapa, gitu dia ini siapa, gitu dari username, password, kemudian dari kriterianya ini dia siapa. Jadi nanti dari hal tersebut kita akan memberikan tampilan yang berbeda juga pastinya, ya. Oke, ya kita sudah menemukan ya untuk membedakan untuk mengakses aplikasi, otomatis mereka harus melakukan login, ya. Gitu. Nah, jadi penggambaran sistemnya gimana? Ya, ini hanya untuk akses, mungkin kita kasih judul ya. Kita kasih judul di sini akses app, gitu ya. Atau bisa dibilang aktor app ya. Aktor app. Jadi aktor yang terlibat dalam aplikasi itu siapa saja sih? Nah, ya ini kita kasih nama aktor app. Oke, kita sudah tentukan aktornya. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah tahap berikutnya tadi ya, kita membuat sistem login. Kira-kira sistem loginnya itu seperti apa sih? Ya, kita ambil contoh satu aktor ya. Kita ambil contoh satu aktor. Jadi di sini untuk sistem login ya, ini ada aktor ya. Aktor ini ya bisa siapa saja ya, bisa owner, bisa admin, bisa customer gitu ya. Nah, step by stepnya gimana? Ya, aktor atau user lah ya, bisa dikatakan aktor atau user. Pastinya mereka harus membuat account terlebih dahulu, ya. Atau mungkin kita paling mudah itu kita gambarkannya customer aja ya.
Ini customer saja, biar mudah dipahami. Karena mayoritas dari kita lebih banyak sebagai customer dibandingkan sebagai admin, ya. Oke, biasanya ketika ya customer atau ya kita mau belanja online, ya pastinya kita harus melakukan create account. Ya, biasanya harus melakukan create account, ya. Baru kita bisa masuk ke aplikasinya, gitu ya. Oke. Jadi kita yang pertama visit mobile app ya, atau bisa dibilang open ya, open mobile app. Itu mobile app-nya apa ya, ini si Elena Furniture ya. Elena Furniture. Ya, open mobile app. Kemudian biasanya kalau di mobile app itu kan ada pilihannya ya, ada dua ya. Gitu, ada sign in, ada create account. Ya, kita gambarkan kalau misalkan belum punya account ya, otomatis dia harus create account. Ya, create account, biasanya create account itu apa namanya, dia ada beberapa form yang harus diisi. Biasanya create account, ya open mobile app, create account, baru bisa dibilang login ya. Baru dia bisa dikatakan dia login app. Gitu. Jadi pas pertama kali buka ya sudah langsung saja dia melakukan registrasi ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Alur sederhana yang diperlukan ya. Jadi buka aplikasinya, create account, baru dia bisa login ya. Ini yang dilakukan oleh customer gitu. Ya, kita sudah memiliki alur flow-nya seperti ini. Oke, kita kasih nama. Kita kasih judul. Ya. Create account customer. Oke. Nah, kita sudah menggambarkan alur prosesnya. Jadi setiap customer ya untuk membuat account gimana ya, udah buka aplikasi, ada tombol create account dan langsung saja kalau udah punya account ya langsung bisa login biasanya ya. Nah, artinya apa? Kita harus menggambarkan tampilan loginnya gitu ya. Kita menggambarkan tampilan loginnya, login form. Gitu, login formnya seperti apa ya. Kita layaknya pada aplikasi pada umumnya saja ya. Di sini mungkin kita kasih nama username ya. Login form biasanya di sini ada username. Tapi ini balik lagi ya, balik lagi ini hanya contoh. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan studi kasusnya masing-masing ya. Ini saya hanya mencontohkan penggunaan rich picture diagram. Nah, jadi untuk login form biasanya ada username, ada password. Username, password, kemudian di sebelahnya ini ada kotak. Ada kotak kosong ya untuk menginputkan username-nya. Ini saya lainnya saya hilangkan. Nah, jadinya seperti ini. Atau kemudian fill-nya juga, jadi dia hanya teks aja. Nah, kemudian di sini ada button ya, atau di sini ada button login. Oke, kita buat dulu, kita rapikan. Di sini ada button login, atau di sini ada button create account. Nah, atau bahkan kalau teman-teman merancang aplikasinya itu dia bisa langsung terhubung ke Google account, ya sudah.
langsung saja tulis di sini gitu. Atau misalkan biasanya itu kalau selain Google account itu biasanya ada Apple ya, ada Apple account gitu, atau bisa dibilang dia connect ke Apple ID gitu ya, atau bahkan ada beberapa apa namanya aplikasi itu yang bisa terhubung ke sosial media lainnya gitu. Nah, sudah selesai gitu. Jadi, teman-teman sudah memiliki login form ya, desain login form yang nanti bisa dibuat dalam coding gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya gitu. Nah, jadi inilah teman-teman untuk penggunaan risk picture diagram. Jadi risk picture diagram itu cukup fleksibel ya, sangat-sangat fleksibel menurut saya gitu. Kenapa sangat fleksibel? Karena hanya dengan menggunakan risk picture diagram kita bisa membuat cukup banyak hal gitu ya, dari mulai aktornya siapa saja yang terlibat, kemudian alur prosesnya itu seperti apa, sampai tampilan dari formnya itu seperti apa sih, tampilan dari sketsa awal dari tampilan aplikasinya seperti apa sih gitu. Nah, kalau sudah sampai tahap seperti ini, ya barulah teman-teman bisa menggunakan aplikasi lain ya untuk membuat desain tampilan secara real gitu. Ya untuk bikin front end-nya teman-teman bisa pakai ya aplikasi edit foto ya pada umumnya gitu, atau nanti selanjutnya bisa lanjut ke tahap ke coding, atau bahkan kalau teman-teman mau referensi nih, teman-teman udah bikin tampilannya seperti ini ya. Teman-teman bisa saja coba tanya ke AI. Gitu, coba tanya ke AI biar lihat rekomendasi untuk tampilannya ini seperti apa sih gitu ya. Mungkin kita coba ya contohkan. Saya coba contohkan, ini saya udah buat apa namanya login formnya. Nah, di sini saya udah copy, saya paste di sini, saya minta AI-nya create UI design ya. UI itu user interface, jadi hanya tampilannya aja ya. Saya nggak minta AI untuk membuat codingnya seperti apa ya gitu. Create UI design ya. Create ini saya pakai model flash aja. Create UI design ya. Create UI design based on image gitu. Nah, kita lihat ya. Langsung di enter aja, kita lihat rekomendasi AI-nya itu seperti apa sih gitu. Kita lihat dan ini kalau sudah sampai tahap seperti ini ya tinggal tergantung koneksi teman-teman aja ya. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya gitu. Jadi apa, teman-teman sudah bisa melihat, oh ternyata tampilan login formnya seperti ini. Kalau teman-teman merasa tidak puas ya, atau malah teman-teman mempunyai ketentuan tertentu ya, kayak misalkan oh username-nya maunya ukuran teksnya 20 pixel misalkan, atau warna background dari login formnya itu nggak mau putih. Ini kan saya putih ya gitu, saya tidak menyebutkan warnanya apa secara spesifik, ya udah di promptnya teman-teman sebutkan gitu. Jadi nanti AI-nya bisa akan memberikan rekomendasi. Balik lagi ya, AI itu hanya memberikan rekomendasi, jadi teman-teman pada dasarnya harus membuat semuanya secara manual gitu. Artinya manual gimana? Teman-teman membuat secara mandiri gitu, karena ketika AI itu sudah menghasilkan rekomendasi, ya teman-teman tidak bisa sepenuhnya mengklaim bahwa ini buatan teman-teman. Gitu. Alasannya kenapa? Ya karena AI itu pada dasarnya belum ada aturannya secara undang-undang baik nasional maupun internasional. Jadi terkait hak cipta ataupun copyright itu masih belum ada. Gitu. Jadi kalau teman-teman full hanya menggunakan AI, ya jangan marah kalau misalkan suatu saat ada perusahaan atau orang lain yang membuat sistem sama persis dengan yang teman-teman punya.
Gitu. Artinya apa? Ya mungkin saja kebetulan menggunakan AI yang sama atau bahkan sangat kebetulan sekali studi kasus yang dialami juga sama gitu. Oke, teman-teman, mungkin kurang lebih itu saja ya yang saya bahas ya pembahasan kita kali ini. Jadi itu tadi saya sudah contohkan ya. Jadi dari tahapan membuat Drive IO ini kita bisa langsung lanjut ke tahapan UI dan UX gitu. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan gimana sih? Apa yang lebih penting? UI ataupun UX? Ya keduanya sama-sama penting, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita hanya sekedar gambar aja seperti ini, ya aplikasinya juga nggak akan jadi. Atau gambar yang AI hasilkan seperti ini saja gimana? Ya aplikasinya juga nggak akan jadi. Ini kan nggak bisa diklik gitu ya. Atau bahkan kalau misalkan langsung di user experience aja gimana? Bisa nggak? Ya saya sebagai programmer juga bingung apa yang mau di coding, mau coding apa kalau planningnya tidak ada, kalau tampilan UI-nya belum ada, bingung juga gitu ya. Nah ini ada contoh lain ya teman-teman. Jadi dari form login yang seperti ini bisa jadi seperti ini. Ya ini adalah contoh, ini hanya contoh lain saja. Gitu. Semua itu balik lagi ke kebutuhan aplikasi masing-masing yang teman-teman inginkan gitu. Oke, semuanya thank you atas partisipasinya dalam sesi kali ini. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Thank you semuanya. Terima kasih.